Al-Quran ini bermanfaat bagi orang yang punya hati, yang dia gunakan untuk berpikir. Jadi mikirnya bukan pakai otak lagi, atau sebatas pakai otak, tapi pakai hati. Makanya kita tahu, siapa yang gak kenal Ibn Abbas, turjumanul Quran. Orang yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nikmat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik orang yang bisa menjelaskan tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang resep, kok dia bisa alim begitu ya? Kok bisa menguasai Al-Quranul Karim? Dan kok bisa ngamalin tuh? Jadi amalnya dengan ilmunya bisa selaras, apa rahasianya? Ada seseorang yang penasaran, ada yang kepo tentang beliau nih, kok bisa begitu? Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Abdullah bin Abbas? Resepnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul. Setelah taufik dari Allah yang membuat saya seperti ini, itu saya punya lisan yang hobi bertanya, hobi nanya. Jadi lisannya Abdullah Abbas suka nanya, tapi nanya mencari kebenaran, bertanya untuk diamalkan, bertanya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanya dengan adab, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi hobi nanya nih Abdullah bin Abbas. Pak Ustadz, dulu saya juga hobi nanya, tapi sekarang hopeless Pak Ustadz. Nggak pernah dijawab sama Ustadznya. Kan kita sudah katakan, dijawab nggak dijawab, ketika antum nanya, ibadah apa tidak? Ibadah, fas'alu, itu perintah Allah. Bertanyalah. Ketika antum bertanya, walaupun selama 1,5 tahun kajian nggak ada yang dijawab, ya kompetitornya kayak begini kan susah dijawab misalnya. Dan ada orang-orang begitu, saya tuh ngaji 2 tahun nggak ada satupun pertanyaan saya dijawab sama ustadznya, karena dia hadiri kajian yang mungkin banyak yang hadir, jadi kompetitornya banyak. Tapi setiap dia tanya itu pahala. Karena setiap dia tanya, itu pengamalan Al-Anbiya ayat 7, pengalaman Al-Anbiya ayat 7, pengamalan Anbiya ayat 7. Begitu terus. Jadi nggak ada resiko, kita nanya tuh pahala. Apalagi jika bisa dijawab dan itu mencerahkan kita. Itu kunci suksesnya Abdullah bin Abbas. Jadi kita langsung mendengar kunci sukses dari orang yang memang pakar. Bahkan orang nomor 1 dalam tafsir Al-Quran. Dan pakar fikih. Bukan hanya pakar tafsir. Lalu yang kedua, biqalbin aqul. Hati yang selalu berpikir kritis. Hati. Abdullah bin Abbas gak mengatakan dimag, otak, enggak, hati. Jadi mikirnya pakai hati. Bukan hanya sebatas otak. Bukan hanya mengandalkan kecerdasan, tapi direnungi, ditadaburi, diresapi. Hati yang berpikir. Nah ini, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Bukan hanya sebatas orang punya kecerdasan. Bukan sebatas orang yang punya kerajinan, orang yang punya semangat, orang yang selalu datang ke kajian. Kalau dia nggak punya hati, nggak dapat manfaat, kata Allah. Allah jamin, liman kana lahu qalbun. Ini Al-Quran berguna hanya untuk orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Wa alqas sam'a, dan ketika mendengarkan, dia dengarkan dengan seksama, serius. Wa huwa syahid. Di dalam tafsir Al-Baghawi, maksudnya hadirul qalbi laisa bighafilin wala sah. Jadi ketika datang ke kajian, atau mungkin dengerin di YouTube dan seterusnya, itu dengerin dengan seksama dan dia hadirkan hatinya. Lagi-lagi hati, kata para ulama. Lagi-lagi hati. Jadi kalau udah dengerin kajian di radio sambil nyapu, sambil masak, sambil ngepel, sambil ngobrol sama tukang sayur, nggak akan bisa. Atau misalnya datang ke kajian sambil ngobrol,
sambil WA-WA-an, nggak ada manfaatnya. Bukan saya mengatakan saya nggak berhak menjas orang. Qaf 37. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ini semua pelajaran hanya untuk orang yang punya hati. Dan ketika belajar pakai hati, bukan hanya pakai kecerdasan. Bukan hanya mengandalkan ketekunan, bukan hanya mengandalkan catatan yang komplit sampai koma-komanya dicatat. Enggak. Itu penting, itu positif, itu perlu diapresiasi. Tapi kalau kita nggak menghadirkan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan tauhid, hati yang ingin berubah, hati yang khusyuk, hati yang memupuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang nggak bergantung kepada makhluk, nggak bisa, gagal.